Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lestari Hamka dengan NIM 25044111450 dari kelas 1L. Di sini saya akan mengerjakan proyek tugas ujian tengah semester dari mata kuliah aplikasi komputer, yaitu menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. So, let's check it out. Nah, sebelum kita memasuki mengenai penjelasan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai apa itu Microsoft Word. Jadi, teman-teman, Microsoft Word pertama kali dirilis pada tahun 1983 dengan nama Multi-Tool Word, yang merupakan program pengolah kata atau word processor dari Microsoft yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan menformat dokumen teks. Aplikasi ini menjadi bagian dari paket Microsoft Office, tetapi juga dapat dibeli secara terpisah dan tersedia untuk berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Android, dan juga iOS. Nah, langsung saja kita masuk mengenai penjelasan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Baik, saat pertama kali kita membuka Microsoft Word, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, di sini ada blank dokumen atau dokumen kosong yang bisa kita gunakan untuk membuat dokumen baru. Tampilan seperti ini. Lalu di samping blank dokumen ada beberapa template yang bisa kita pilih. Ini ada beberapa template-nya, seperti template CV, template table, bahkan di sini juga ada template diagram yang bisa kita gunakan sesuai keinginan dan juga kebutuhan kita. Nah, di bawah sini ada recent, yaitu tempat beberapa file sebelumnya yang telah kita buat dan juga kita edit akan berada di sini. Jadi, ketika kita bingung mencari beberapa file kita di file explorer, kita bisa cari atau kita bisa buka di bagian recent ini. Karena di sini letaknya beberapa file sebelumnya yang telah kita edit di Microsoft Word berada. Nah, langsung saja saya buka file yang telah saya edit sebelumnya. Nah, pada tools home ada beberapa tools di dalamnya. Nah, seperti ini contohnya ada font. Bisa kita gunakan untuk mengubah jenis font sesuai kita inginkan. Ini ada Times New Roman, Aptos, Aharoni, Arial, dan sebagainya. Misalnya ini saya ganti menjadi Times Aharoni. Nah, lalu di sini sampingnya ada font size. Gunanya itu untuk mengubah ukuran font sesuai yang kita inginkan. Ini ada increase untuk membesarkan dan juga ada decrease untuk mengecilkan. Lalu di sini ada change case yang bisa kita gunakan untuk mengubah huruf atau teksnya menjadi kapital semua atau kecil semua sesuai dengan yang kita inginkan. Ini ada sentence case, lowercase, uppercase. Misalnya ini saya ganti menjadi uppercase. Nah, otomatis akan berubah semua menjadi huruf kapital ya. Lalu di sini di sampingnya ada clear all formatting. Bisa kita gunakan untuk menghapus beberapa gaya penulisan sebelumnya menjadi default. Nah, seperti ini. Nah, ini kembali ke default. Lalu di bawah sini ada bold yang kita gunakan untuk menebalkan teks seperti ini. Lalu di sampingnya ada italic yang kita gunakan untuk memiringkan teks. Lalu di sini ada underline yang kita gunakan untuk menggaris bawahi teks. Pada bagian underline pula di sini ada beberapa pilihan underline yang bisa kita pilih. Ini ada garis 2, ada yang tebal, dan juga ada seperti titik-titik. Nah, ini ada strike through yang kita gunakan biasanya untuk mencoret jika ada pilihan seperti ini. Nah, lalu di sini ada subscript.
Subscript ini untuk mengecilkan huruf ataupun angka ataupun beberapa simbol. Seperti ini contohnya. Lalu kita klik subscribe. Nah, ini otomatis akan turun ke bawah sesuai yang kita inginkan. Lalu di sampingnya ada superscript. Kebalikannya, subscript tadi itu otomatis turun ke bawah. Superscript ini otomatis naik ke atas seperti ini. Kita klik superscript. Nah, dia otomatis naik ke atas. Lalu di sini ada text effect dan juga tipografi yang bisa kita gunakan untuk memilih efek seperti ada outline, shadow, reflection, glow, dan juga sebagainya. Nah, lalu di sampingnya ini ada text highlight color yang bisa kita gunakan untuk highlight sebuah teks seperti ini. Nah, ini otomatis ter-highlight atau terstabilo. Lalu di sini di sampingnya ada font color yang bisa kita gunakan untuk mengubah warna huruf yang seperti umum. Nah, lalu di sini ada fitur paste, cut, dan juga ada copy. Misalnya seperti ini. Ini saya cut. Lalu saya paste. Cut ini itu untuk memotong teks, lalu kita bisa pindahkan ke tempat lain, dan juga kita gunakan fitur paste ini untuk menempelkan teks atau gambar yang sebelumnya itu kita cut. Sama seperti ini, misalnya ini saya copy. Lalu saya paste di sini. Nah, lalu di sini ada format painter, itu untuk menyalin formatnya seperti font, warna, ukuran dari satu teks ke teks lainnya. Misalnya ini, kita klik saja di sini misalnya, lalu kita klik format painter. Nah, otomatis akan ada kuas-kuasnya seperti ini. Langsung saja kita blok di bagian teks yang kita ingin ubah formatnya. Nah, otomatis akan berubah seperti itu. Lalu kita masuk pada tools paragraph. Nah, di tools paragraph yang pertama itu ada bullets. Ini untuk membuat daftar seperti dengan titik-titik. Ini biasa kita gunakan untuk membuat koin-koin. Misalnya seperti ini. Atau kita bisa pilih numbering untuk membuat koin. Saya ini juga ada beberapa pilihan seperti angka Romawi, huruf, dan juga ada angka biasa. Nah, lalu di sini ada multiple list atau membuat daftar bertingkat. Ini bisa kita gunakan untuk membuat subak
Lalu di sini di sampingnya ada decrease juga ada increase. Yang dimana gunanya itu untuk mengatur jarak masuk paragraf apakah ke kiri dan juga kanan. Hanya ini decrease saya increase-kan akan lebih jauh dari margin, yang decrease akan lebih dekat dengan margin. Lalu di bawah sini ada line atau paragraph spacing yang bisa kita gunakan untuk mengatur jauhnya space yang kita inginkan. Dan ini kita atur spacingnya berapa kita inginkan. Nah, di sini ada alignment, ada left, center, right, dan juga ada justify atau kiri, tengah, kanan, atau rata kanan, rata kiri. Yang ini rata kiri, ini center atau tengah, ini ada rata kanan dan juga ada rata kanan kiri. Lalu di sini ada shading. Penggunanya itu untuk shading area yang ada di sebuah paragraf. Kita pilih warnanya. Bedanya ini shading dengan text highlight color. Kalau text highlight color itu yang terhighlight akan sampai di sini. Misalnya nah, yang terhighlight itu hanya sampai di bagian teksnya saja. Kalau misalnya kita menggunakan shading itu yang terhighlight itu semua daerah letak paragrafnya. Dan ini ada border yang bisa kita gunakan untuk memberi garis seperti ini. Nah, kita potong top, dan juga bahkan kita bisa memborder semua, misalnya seperti ini, misalkan border semua, border dan atas seperti ini. Lalu di sini ada sort atau gunanya itu untuk mengurutkan teks dari A, Z, atau Z ke A, atau misalnya dari 1 ke 5, seperti ini. Kita bisa klik. Oke. Ya otomatis akan terurut sendiri. Lalu di sini ada show atau hide. Nah, gunanya show atau hide ini tuh untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda-tanda format. Misalnya seperti ini. Lalu pada tool style ini ada beberapa template-template yang bisa kita gunakan seperti heading, title, dan lain sebagainya. Lalu masuk pada editing. Nah, di editing ini ada beberapa tools juga. Misalnya ada find yang bisa kita gunakan untuk mencari teks. Misalnya kita punya
dalam satu file itu ribuan kata dan kita ingin mencari satu kata yang spesifik, kita bisa cari di sini. Misalnya ini saya cari nah, kita klik enter. Ini kita bisa melihat paragraf mana saja tetap teks yang kita cari sebelumnya, misalnya ini. Lalu di sini ada replace yang bisa kita gunakan untuk mengganti sebuah kata menjadi kata baru. Misalnya ini aku, saya ganti menjadi harta. Ini kita bisa nah, semua tadi yang arcu akan berubah menjadi arta. Di sini ada select yang bisa kita gunakan untuk misalnya memilih sebuah objek ataupun teks area. Misalnya ada beberapa teks yang tertumpuk. Dan ini bisa kita gunakan untuk select beberapa objek. Lalu di sini ada di state. Ya, nah di state ini gunanya itu untuk mempermudah kita bila kita mengerjakan sesuatu dan kita malas untuk mengetik, ini di state bisa kita gunakan. Dan dimana proses kerjanya itu ketika kita berbicara akan otomatis berubah menjadi sebuah teks. Nah, di sini saya akan membuat daftar isi. Pertama-tama kita blok daftar isi yang telah kita ketik. Kalau kita klik kanan, ada paragraf. Langsung saja kita ke tabs. Nah, sebelumnya itu teman-teman pastikan bahwa ini ruler atau penggaris kalian telah aktif. Ini kalian bisa perkirakan sampai di mana titik-titik yang akan kalian buat. Misalnya di sini saya 5, kita pilih di center dan leadernya itu di 2. Lalu kita klik set. Lalu untuk jarak antara titik-titik sebelumnya dengan angka atau halamannya kita bisa perkirakan, misalnya saya 5, 9. Ini kita klik right untuk alignment-nya dan leadernya itu kita pilih no, lalu kita set. Kita klik OK. Nah, di sini belum ada yang berubah, langsung saja kita dapatkan kursor kita di sini. Lalu kita pilih di bagian keyboard kita yaitu tab. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Lalu kita tab lagi untuk kita klik halamannya. Sama seperti yang di bawah, kita klik tab saja. Lalu kita tab lagi. Tab. Kalian diusahakan tidak menggunakan, pastikan jika kalian menggunakan enter akan menjadi seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan kursor kalian arahkan saja atau bisa menggunakan tanda panah yang ada di keyboard kalian. Seperti itu. Halamannya itu sesuai dengan halaman laporan yang kalian buat. Nah, masuk di menu insert, di sini ada beberapa tools. Masuk di tool page, ada cover page. Nah, cover page ini digunakan untuk menambah halaman sampul otomatis di awal dokumen. Di sini terdapat beberapa template-template yang bisa kita gunakan. Lalu di sini ada blank page, gunanya itu untuk menyisipkan halaman baru atau untuk menambah halaman kosong baru. Misalnya
kita blank page, maka dia akan otomatis menyisipkan halaman baru dalam sebuah file. Seperti ini, kita blank page. Nah, dia akan otomatis menambah halaman baru. Lalu, page break. Page break itu gunanya untuk memindahkan teks ke halaman selanjutnya secara paksa. Misalnya seperti ini, kita klik page break, dia akan otomatis pindah ke halaman selanjutnya. Nah, lalu kita masuk ke tools table. Nah, tools table ini bisa kita gunakan untuk membentuk kolom atau baris agar dapat diisi sebuah data, format tulisan maupun gambar. Di table ini bisa kita insert langsung, secara langsung, misalnya seperti ini, CCP 3x3. Juga di sini kita bisa draw table atau menggambar table yang kita butuhkan seperti ini. Lalu di sini ada Excel spreadsheet. Excel spreadsheet ini gunanya untuk menginsert table yang ada di Excel menuju ke Word. Lalu di sini ada quick table, beberapa template table yang bisa kita gunakan formatnya. Nah, ketika kita membuat sebuah table, maka akan otomatis muncul fitur baru. Seperti ini, ada table design dan juga table layout. Nah, table design dan table layout ini gunanya untuk mengatur format sesuai dengan yang kita butuhkan. Teman-teman bisa lihat, ada border painter, heading, dan sebagainya. Lalu masuk di tools illustration, ada picture. Nah, di sini insert picture juga bisa dari mana saja. Ada dari device kita, ada stock image, dan juga ada online picture. Misalnya kita klik online picture. Nah, fitur online picture ini bisa aktif jika kalian terhubung di sebuah internet, jaringan internet. Misalnya ini, kita pilih insert. Nah, seperti fitur tabel lain, ketika kita menginsert sebuah foto table, maka akan muncul fitur baru. Nah, ini fitur barunya. Gambar ini tidak bisa digerakkan. Kita bisa menggerakkannya dengan mengklik layout option. Nah, ini. Nah, gambarnya bisa kita gerakkan. Di picture format ini ada beberapa format yang bisa kita gunakan. Salah satunya ini ada crop. Kita bisa crop gambar yang kita insert sebelumnya sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu di sini ada bingkai, picture border, picture effect, picture layout. Kayak bordernya, garis luarnya kita mau kasih warna apa. Bingkai, jika kita ingin beri bingkai, kita bisa coloring, kita bisa kasih efek, dan juga kita bisa atur misalnya kita mau kasih transparansinya segimana. Terus di sini ada correction, kita bisa correction softness-nya dan juga brightness-nya. Nah, di sini ada remove background. Remove background ini bisa kita gunakan ketika kita mau cuci foto untuk kebutuhan formal maupun non formal. Nah, misalnya kita remove background-nya, lalu kita misalnya mau tambah background-nya berwarna. Kita bisa menggunakan salah satu tools di illustration. Ini ada shape. Nah, shape ini itu kita gunakan untuk menyisipkan bentuk seperti
kotak, lingkaran, dan juga beberapa bentuk lainnya. Misalnya kita gunakan ini untuk membuat latar belakang. Nah, shape formatnya juga ada di sini. Kita bisa ganti, misalnya kita kasih warna hitam mungkin. Nah, karena ini di belakang, kita bisa menggunakan fitur ini, send backward, maka otomatis shape ini akan pindah ke belakang gambar, seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Sama seperti foto juga tadi, kita bisa menggunakan format dengan tools yang sama. Misalnya kita send backward, bring forward. Nah, bring forward ini itu untuk memundurkan, untuk memajukan, ini backward ini untuk memundurkan gambar. Lalu kita ada fitur icons. Nah, icons ini kita gunanya untuk menambah icon grafis modern. Seperti di sini kita ada banyak pilihan icon-icon yang bisa kita tambahkan. Lalu di sini ada 3D models. Ada stock 3D models. Ini kita bisa gunakan ketika kita ingin menambahkan gambar-gambar 3D di file kita. Ini. Kita bisa lihat. Di sini juga ada formatnya yang bisa kita atur. Lalu di sini ada Smart Art. Nah, Smart Art ini gunanya itu untuk membuat diagram otomatis. Seperti bisa kita gunakan ada list, proses, cycle. Nah, di sini teks bisa kita isi. Selanjutnya di sini ada chart atau grafik. Di sini kita bisa buat grafik batang, bisa buat grafik garis. Misalnya ini. Nah, ketika kita membuat sebuah diagram, maka dia akan otomatis terhubung ke Excel seperti ini. Seperti ini. Di sini kita bisa isi Januari, ini B, HPC. Nah, dia akan otomatis terganti setelah kita mengisi di Excel sebelumnya. Di sini juga ada beberapa chart design yang bisa kita gunakan. Ada ini. Selanjutnya ada fitur screenshot yang dimana gunanya itu mengambil cuplikan layar dan memasukkannya ke dalam file kita sekarang. Ini screen clipping. Nah, dia akan otomatis masuk ke file kita sekarang dan berubah menjadi gambar sehingga muncul picture format seperti ini. Nah, selanjutnya ada online video. Online video ini itu memiliki kegunaan untuk menginsert video dari internet. Lalu di sini ada link, yaitu
gunanya untuk menyisipkan link ke website, email, atau halaman tertentu. Lalu ada bookmark. Ini ada bookmark, itu untuk menandai posisi tertentu dalam dokumen. Contohnya misalnya seperti ini, kita mau bookmark. Nah, kita masukkan ke saja seperti ini. Nah, kita bisa foto. Nah, gunanya bookmark ini itu memudahkan kita ketika kita ingin menuju ke apa yang kita tandai. Misalnya kita bookmark bagian ini, kita simpan di album. Nah, kita klik go to untuk kita bisa kembali ke bagian yang telah kita bookmark seperti ini. Lalu kita klik go to. Nah, kita akan diarahkan ke lokasi tempat beradanya bookmark tadi yang telah kita sematkan. Lalu di sini ada cross reference, gunanya itu untuk membuat rujukan ke tabel, gambar, judul, atau bagian lain. Lalu di sini ada comments. Nah, comments ini digunakan untuk memberi catatan atau saran pada bagian tertentu di dokumen tanpa mengubah isi teks. Misalnya, yang kita ingin komen itu bagian ini. Di sini kita bisa berikan komen kita. Misalnya kita memberikan sebuah saran ataupun kritik bahwa ini penulisannya seperti ini dan seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian header. Nah, seperti kita ketahui bahwa header itu merupakan cara kita untuk menambah teks di bagian atas setiap halaman. Jadi ketika kita menambah header pada satu halaman, maka itu akan terus berada di halaman selanjutnya ada comments. Nah, comments ini digunakan untuk memberikan catatan atau saran pada bagian tertentu di dokumen tanpa mengubah isi teks. Misalnya seperti ini, bagian ini kita ingin komen, kita bisa klik new comment dan memulai atau mengetik komen kita mengenai isi dari teks ataupun isi dari dokumen yang dibuat. Nah, isi komennya akan ada di sini tanpa merusak ataupun menghilangkan format yang telah kita buat. Lalu di sini ada header. Header itu sebagaimana kita ketahui itu menambah teks di bagian atas setiap halaman. Misalnya seperti ini. Nah, ini header. Di bawah sini ada footer. Misalnya kita isi headernya, kita bisa taruh di kanan, di center, maupun di kiri. Bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini tuh akan menjadi header dari setiap halaman. Jadi ketika kita memulai halaman baru, maka akan muncul headernya seperti ini. Begitupun juga dengan footer. Nah, footer berada di bawah, sedangkan header berada di atas. Saya kita tulis 1
saya 1K. Header dan footer itu akan terus mengikut ke halaman-halaman selanjutnya setiap kita menambah halaman baru. Lalu di sini ada page number. Page number itu digunakan untuk menambahkan nomor halaman otomatis. Ketika kita membuat halaman, di sini ada top of page, bottom of page, page margins, ataupun current position. Kita pilih di bottom, kita pilih yang di center. Nah, di sini kita jadi setiap kita memulai halaman baru, halaman selanjutnya, halaman dan juga header maupun footer itu akan terus mengikut saya. Dia akan terus mengikut halaman dan juga headernya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian text box. Nah, text box ini itu kotak teks yang siap kita edit untuk menambah tulisan. Seperti ini. Di sini kita bisa isi poin-poin dan sebagainya. Lalu di sini ada word art. Word art ini itu untuk menambah teks dengan gaya dekoratif. Nah, muncul short format. Di sini ada signature line, ada insert date and time, object, dan juga ada explore quick parts. Lalu di sini ada equation dan juga simbol. Equation ini itu berfungsi untuk menulis rumus atau persamaan matematika dengan format yang sesuai dan juga rapi. Lalu di sini simbol. Simbol ini itu untuk menambahkan simbol-simbol yang tidak ada di keyboard kita. Baik, berikut cara membuat halaman yang berbeda dalam satu file. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian cover, kita akan mengosongkan halamannya. Di kata pengantar sampai daftar isi, kita akan menggunakan angka Romawi. Dan dari bab 1 hingga penutup bab 3, kita akan menggunakan angka biasa. Baik, pertama-tama yang kita lakukan, kita ke bagian paling bawah, lalu kita pilih kali untuk footernya, lalu kita klik page number, kita pilih bottom of page, lalu plain number. Nah, dia akan otomatis berubah berurut 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mengkosongkan halaman atau footer pada covernya, kita bisa 2 kali, lalu kita different first page bagian atas ini. Nah, dia akan hilang otomatis seperti ini. Ulang. Lalu di halaman kedua, karena kita ingin gantinya menjadi angka Romawi, kita bisa arahkan kursor kita di bagian akhir pada cover, lalu kita menuju layout. Di layout ini kita pilih breaks. Nah, di breaks ini ada next page, kita pilih next page. Nah, dia akan otomatis berubah sectionnya, ini section 1 dan ini section 2.
Nah, di section 2 ini kita klik pada bagian footernya, lalu kita klik ulang untuk menonaktifkan fitur different first page. Nah, dia akan otomatis kembali begini, lalu kita klik page number, kita format page number mulai dari I, oke. Nah, dia akan otomatis berubah seperti ini. Nah, untuk bagian cover dan juga kata pengantar dan daftar isinya kan halamannya sudah berubah. Untuk bab satunya mengikut karena dia merupakan section 2, jadi kita harus mengganti sectionnya menjadi section 3. Kita akan menambah section baru. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita menuju ke bagian paling akhir yang ada di daftar isi. Lalu kita klik layout, breaks, next page. Nah, setelah itu kita klik kembali. Nah, dia akan otomatis berubah lagi menjadi footer section ketiga. Kita pilih page number, format page number, jadi kita start angka 1, lalu kita ubah number formatnya. Nah, dia otomatis akan berubah seperti ini. Untuk daftar pustaka terakhir, kita lakukan kembali hal yang sama. Kita ke bagian paling akhir yang ada dalam teks, lalu kita klik layout, breaks, kita next page. Coba kita klik. Nah, sudah berubah. Nah, kembali menjadi section keempat. Kita melakukan hal sama seperti sebelumnya. Kita klik format page number, kita ubah ini. Oke. Nah, dia akan otomatis berubah. Nah, ini fitur equation. Kita klik. Di sini ada area of circle, binomial theorem, expansion sum, atau beberapa template operasi matematika lainnya. Di sini ada insert new equation. Di sini tempat kita untuk membuat equation baru. Nah, di sini ada fraction atau angka dasar pecahan. Ini ada script untuk pangkat, ini ada radikal untuk akar, ini ada integral, large operator, action, limit, operator, matriks, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita akan pilih script. Di sini ada beberapa pilihan dan juga ada beberapa common subscript atau subscript yang umum. Nah, kita pilih ini. Kali dengan fraction, kita bisa pilih bentuk fractionnya seperti apa. Di sini bisa langsung kita isi, misalnya 2 atau 3. Kita bisa menggunakan kursor untuk mengklik bagian kotaknya lalu mengisi nilai yang ada di dalamnya. Seperti ini. Selanjutnya, seperti bagian sebelumnya kan juga ada beberapa
rumus-rumus umum seperti ini yang bisa langsung kita gunakan. Rumus integral. Ini kita bisa langsung untuk kita gunakan. Nah, setelah itu masuk ke menu draw. Nah, di menu draw ini ada bagian undo. Ini itu untuk membatalkan langkah terakhir yang kita ambil. Lalu di sini itu ada select object yang bisa kita gunakan untuk men-select objek yang kita buat. Di sini ada drawing tools. Ini ada alat-alat yang bisa kita gunakan seperti pensil, stabilo, pen, dan pengatur ketebalan warna. Jadi kita gunakan ini. Ini bisa kita gunakan untuk kita pindahkan. Lalu di sini ada ruler yang bisa kita gunakan sebagai penggaris. Ini. Lalu di sini ada edit. Di bagian edit ini ada format background. Lalu di sini juga ada edit yang bisa kita lihat. Ini ada into shape. Nah, into shape ini itu mengubah gambar yang kita buat menjadi bentuk rapih seperti lingkaran maupun persegi. Di sini ada into math. Into math ini itu mengubah tulisan rumus matematika menjadi rumus matematika formal. Contohnya seperti ini. Rumus matematikanya kita gambar menggunakan tangan kita, misalnya X. Nah, dia akan otomatis berubah menjadi bentuk rapi. Kita insert. Nah, baru jadi seperti ini. Lalu di sini ada drawing canvas. Drawing canvas ini itu gunanya seperti tempat khusus atau kanvas untuk buat gambar kita atau hasil gambar kita lebih teratur dan tidak menggunakan teks misalnya seperti ini. Nah, ini akan muncul seperti kanvas. Kita bisa gambar objek di atasnya ataupun menulis sesuatu di atas kanvasnya. Seperti itu. Lalu di sini ada ink replay. Nah, ink replay ini itu memutar ulang urutan coretan dari awal sampai akhir. Ya, nah, di sini kita bisa melihat apa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Lalu di sini ada ink help. Nah, ink help ini itu gunanya untuk memberikan bantuan kepada kita bagaimana cara menggunakan fitur-fitur basis tinta. Nah, di sini ada desain dilengkapi dengan beberapa tools. Nah, yang pertama ini ada dokumen formatting. Jadi kita bisa melihat beberapa template-template format yang bisa kita gunakan. Nah, apabila kita mengklik template yang ada di sini, maka seluruh format yang ada dalam satu file akan berubah. Lalu ini ada colors, ini untuk mengubah skema warna seluruh dokumen.
Lalu di sini ada font untuk mengatur kombinasi font untuk judul dan isi secara otomatis. Lalu di sini ada paragraph spacing. Ini paragraph spacing seperti kita ketahui itu untuk mengatur jarak antara paragraf secara cepat. Lalu di sini ada efek. Efek ini untuk mengubah gaya efek seperti bayangan, glow, refleksi, dan juga sebagainya. Lalu ini itu ada set as default. Nah, set as default ini itu untuk menjadikan format yang sedang digunakan sebagai format default untuk dokumen Word lainnya. Nah, lalu di sini ada watermark. Nah, watermark ini untuk menambahkan tulisan latar belakang di belakang teks yang kita sedang buat. Saya seperti ini, kita pilih cara ini. Nah, dia akan otomatis muncul di belakang sebagai watermark. Kita juga bisa custom watermarknya, misalnya seperti ini. Saya kita ganti. Nah, dia akan otomatis berubah. Lalu di sini ada page color. Page color ini itu gunanya untuk memberi warna latar belakang halaman. Nah, seperti ini. Jadi satu kertasnya itu akan terganti warnanya. Lalu di sini ada page border. Ini gunanya untuk memberikan garis tepi di sekitar halaman. Ya, seperti ini. Kita bisa pilih shadow, 3D. Oke. Nah, pilihannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke layout. Nah, di layout ini ada beberapa tools juga, ada page setup, paragraph, dan juga arrange. Di sini ada margin. Nah, margin ini gunanya itu untuk mengatur jarak tepi halaman, atas bawah, dan juga kiri kanan. Ini saya pakai normal. Oke, naruh. Nah, jadi marginnya itu otomatis akan berubah. Di sini juga kita bisa custom margin sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu di sini ada orientation, yaitu mengubah posisi halaman apakah kita ingin menggunakan portrait atau menggunakan landscape. Ini. Nah, kita juga bisa menggunakan orientation ini. Misalnya kita dalam satu file itu kita ingin menggunakan dua bentuk orientation, apakah portrait dan juga apakah landscape. Jadi saya seperti ini kan, ini dua-duanya menggunakan orientationnya portrait. Kita bisa mengganti yang halaman kedua ini menjadi orientationnya itu landscape. Seperti ini. Kita pergi ke halaman pertama, lalu di paling terakhir kita klik layout dan pilih page, lalu kita next page. Dan juga seperti ini. Langsung saja di bagian header ataupun footernya bisa kita klik. Nah, di sini kan sudah berubah headernya. Ini tadi section 1, di bawah sini jadi section 2. Nah, ini bisa langsung kita ke layout, kita orientation dan skip. Nah, di sini bisa kita lihat di halaman pertama, section pertama itu orientationnya bentuk portrait, dan di section kedua itu orientationnya berbentuk landscape. Nah, hal tersebut kita bisa lakukan di page ketiga atau halaman ketiga dengan melakukan hal yang sama seperti saya lakukan sebelumnya. Lalu
Lalu di sini ada size, ini untuk mengatur ukuran kertas. Misalnya kita mau letter, legal, A4, dan lain-lain. Terus di sini ada columns. Columns ini bisa kita gunakan untuk membuat tulisan menjadi beberapa kolom yang biasa kita temui di sebuah majalah ataupun koran seperti ini. Columns kita mau columnsnya 2. Nah, dia otomatis paragraf keduanya itu akan otomatis berpindah menjadi 2 columns. Lalu di sini ada breaks. Breaks ini itu untuk membuat jendela halaman. Lalu di sini ada breaks. Lalu di sini ada breaks. Nah, lalu di sini ada breaks. Breaks ini itu untuk membuat jeda halaman, jeda kolom seperti yang telah kita gunakan untuk memberi jeda step section. Lalu di sini ada line number. Nah, line number ini itu untuk menampilkan nomor baris di samping teks. Seperti ini dia akan muncul. Lalu di sini ada reference. Nah, reference ini biasa digunakan untuk tugas ilmiah, misalnya untuk membuat daftar isi otomatis, catatan kaki, daftar pustaka, keterangan gambar, dan juga indeks. Nah, di sini saya akan memberikan contoh salah satunya, yaitu membuat daftar pustaka. Nah, di sini ada style. Terdapat beberapa style format yang tersedia di Word. Nah, kita menggunakan style yang APA, merupakan style format daftar pustaka yang umum digunakan di Indonesia. Lalu di sini kita bisa klik bibliografi. Nah, di sini bibliografi kita lihat ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Saya akan menggunakan yang reference. Nah, ini belum muncul, tapi kita bisa ke insert citation terlebih dahulu. Nah, kita tambah new search. Nah, misalnya di sini kita bisa lihat tipe search kita dari mana, ada book session, ada jurnal artikel. Dan di sini saya akan menggunakan jurnal artikel. Untuk autornya kita bisa lihat dari jurnal yang akan kita buat daftar pustakanya. Hanya saya ambil salah satunya saja sebagai contoh. Ini. Nah, ini bisa kalian klik jika merupakan korporat. Jika tidak usah. Lalu di sini ada judul atau titel dari jurnalnya. Ini ada, saya ambil di sini, kita copy saja. Nah, ini ada jurnal, nama jurnalnya. Bisa lihat di sini. Di sini ada tahun berapa jurnal tersebut dibuat atau diterbitkan. Di sini ada 2000. Di sini ada page seperti pada halaman berapa kalian mengambil referensinya. Misalnya saya di sini mengambil pada halaman 3 sampai halaman 18.
3 sampai 18. Di sini kita bisa langsung klik OK-kan saja. Nah, ini kita klik update citation and bibliography. Nah, dia akan otomatis berubah seperti ini. Nah, di sini frekuensinya bisa kita ganti jadi daftar pustaka. Nah, ini bisa kita baca. Nah, seperti ini. Jadi jika kita ingin menambah daftar pustaka baru, kita bisa saja klik enter, lalu insert citation dan memasukkan dari mana kita mengambil sumbernya dan isinya. Lalu di sini ada manage search. Nah, di manage search ini tempat dari beberapa daftar pustaka yang telah kita buat sebelumnya akan tersimpan di sini. Nah, seperti ini, tersimpan di master list, atau ini tuh sudah tersimpan di portnya. Nah, ini current list itu daftar pustaka yang sedang kita gunakan saat ini. Jadi, misalnya ini kita ingin membuat, saya buat yang baru. Nah, seperti ini. Nah, dia akan otomatis muncul lagi, tidak seperti sebelumnya karena sudah tersimpan di current list. Kita juga bisa menggantinya menjadi ini. Kita copy ke sini. Nah, lalu kita tekan enter. Nah, ini di sini kita bisa update citation and bibliography. Nah, dia akan langsung buat seperti ini. Nah, sekarang pada MyLinks. Menu MyLinks ini biasa digunakan untuk membuat surat, label, sertifikat, atau email secara otomatis berdasarkan data dari Excel dan juga daftar lainnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara melakukan MyLinks. Sebelum itu kita harus mengisi atau membuat template dari data yang akan kita isi, misalnya dari template surat ataupun lainnya. Di sini, setelah membuat template biodata, lalu kita masuk ke Excel. Nah, di Excel ini kita isi data-data yang sebelumnya kita taruh di template, misalnya dari nama, agama, jenis kelamin, dan usia, lalu kita save. Nah, setelah kita save, kita menuju ke select recipient. Kita menggunakan use an existing list, lalu kita pilih dokumen yang tadi kita telah save. Nah, karena ini belum muncul, kita bisa pilih insert match file, isi nama, agama sesuai dengan template, kelamin, usia. Nah, di sini kita bisa mengubah untuk melihat preview atau resultnya. Kita klik ini. Nah, kita bisa lihat. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita bisa pilih pada data keberapa yang akan kita gunakan. Nah, lalu di sini ada tab preview. Nah, tab preview ini merupakan tab yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan dokumen, memberi komentar,
melacak revisi, dan juga mengcompare atau membandingkan versi dokumen, dan juga ada untuk melindungi dokumen dari perubahan yang tidak kita inginkan. Nah, di sini ada beberapa tools yang tersedia. Ini ada editor, ini gunanya untuk memeriksa dokumen lengkap, seperti ejaan atau grammar. Di sini saya sudah punya contoh teksnya. Nah, di samping editor ada spelling and grammar. Gunanya ini itu untuk memeriksa kata yang salah eja atau tanda baca yang tidak benar. Misalnya ini. Nah, di sini itu akan memberikan saran-saran atau beberapa perbaikan yang bisa kita gunakan dan juga bisa tidak kita gunakan. Nah, misalnya ini ada dia akan memberikan saran jika dalam sebuah kalimat kita ada kesalahan grammar atau pengejaan. Nah, lalu di sini ada thesaurus. Nah, gunanya thesaurus ini itu memberikan sinonim dari sebuah kata. Misalnya ini saya pilih kita pilih thesaurus. Nah, otomatis di sini itu akan memberikan kita beberapa saran kata yang similar atau sinonim dari kata yang telah kita gunakan. Lanjut lagi, ini ada misalnya kita ambil contoh once. Nah, ini akan muncul beberapa sinonim atau kata-kata yang similar dengan yang kita pilih. Lalu di sini ada word count. Nah, word count ini itu gunanya untuk menghitung jumlah kata atau karakter. Misalnya nah kita klik ini word count. Nah, di sini maka akan muncul berapa page yang kita gunakan, berapa kata, berapa karakter, paragraf, dan juga baris yang kita gunakan. Semuanya akan muncul di sini, word count. Nah, di sini ada read aloud. Nah, read aloud ini itu gunanya untuk membaca teks secara otomatis dengan suara digital. Misalnya ini kita klik. Dangerous can happen any time in the forest. So they promised each other that they would always be together in any case of danger. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed a nearby tree at once, but unfortunately, the other one did not know how to climb up the tree. Nah, setelah itu, di sini ada check accessibility. Nah, check accessibility ini biasa digunakan untuk penyandang disabilitas. Lalu di sini ada language atau bahasa, gunanya itu untuk mengubah bahasa dokumen serta bahasa pemeriksaan ejaan seperti ini. Misalnya kita ingin melakukan translate. Nah, ini ada translate selection dan juga ada translate dokumen. Nah, beda keduanya ini, jika kita milih translate dokumen, maka yang tertranslate itu adalah satu file keseluruhan, sedangkan translate section ini hanya bagian-bagian atau hanya teks yang kita pilih yang akan berubah translate-nya. Misalnya ini saya pilih translate selection. Nah, misalnya saya pilih ini. Nah, di sini akan dengan sendirinya translate ke bahasa Indonesia. Nah, di sini juga kita bisa langsung saja insert translatean dari teks tadi yang telah kita pilih. Misalnya ini saya insert. Nah, dia otomatis akan berubah di sini. Nah, lalu di sini ada comments. Seperti kita ketahui itu ini gunanya untuk menambahkan komentar pada teks. Biasanya digunakan untuk revisi atau kerja kelompok. Lalu di sini ada markup, tools markup. Nah, tools markup ini itu merupakan pengaturan tampilan yang menunjukkan bagaimana revisi dan komentar ditampilkan di dokumen.
baik itu secara lengkap, tampilkan di dokumen. Yang ini ada bagian all markup, lalu apakah disederhanakan, disembunyikan, atau menampilkan versi asli dari dokumen yang sebelumnya direvisi. Lalu di sini ada protect. Nah, protect ini itu fitur yang digunakan untuk membatasi pengeditan pada dokumen, sehingga hanya bagian-bagian tertentu yang bisa diubah, atau seluruh dokumen bisa dikunci agar tidak bisa diedit oleh sembarang orang. Nah, di sini ada fitur compare. Nah, fitur compare ini itu fitur yang digunakan untuk membandingkan dua dokumen berbeda, yang bisa kita gunakan untuk menampilkan dua dokumen dan kita compare atau kita lihat perbedaannya. Misalnya ini saya akan mengcompare. Ada dua pilihan, ini ada compare dan juga ada combine. Compare itu membedakan antara file yang satu dengan file yang lainnya. Combine itu menggabungkan antara file yang satu dengan file yang lainnya. Ini saya pilih compare. Kita pilih file mana yang akan kita compare. Misalnya saya ingin compare ini dengan ini. Nah, ketika kita klik, maka dia otomatis akan seperti ini. Nah, lalu di sini ada tracking. Nah, guna tracking ini sendiri digunakan untuk fitur mencatat semua perubahan yang dilakukan pada dokumen, seperti teks yang ditambah, dihapus, atau diubah, sehingga setiap revisi bisa terlihat jelas dan dapat disetujui, akan ditolak, atau disetujui satu persatu seperti ini. Ini ada pilihan accept, menerima, dan juga reject untuk menolak. Lalu di sini ada hide link. Hide link ini atau hide markup ini adalah fitur yang menyembunyikan sementara tampilan komentar, revisi, dan tanda perubahan agar dokumen tampak terlihat bersih, dan juga ini tuh tidak menghapus revisi tersebut, hanya saja tampilannya yang berubah menjadi bersih. Lalu kita menuju ke tab view. Nah, tab view ini berfungsi untuk mengatur bagaimana dokumen ditampilkan di layar, mulai dari memilih model tampilan seperti read mode, print layout, web layout, dan juga mengatur zoom, dan juga di sini bisa membuka dua jendela dokumen secara bersamaan, sama untuk melihat dokumen berdampingan, sampai membagi tampilan menjadi dua bagian agar pengguna bisa bekerja lebih efisien dalam membaca atau mengedit dokumen. Nah, ini vertikal. Sini ada zoom. Zoom 75%. Page. Nah, lalu ke tab help. Nah, tab help ini itu berfungsi sebagai pusat bantuan yang menyediakan berbagai fitur. Bisa kita lihat di sini. Nah, fitur ini bisa mengakses ke tutorial bagaimana cara menggunakan Word atau tips penggunaan Word, dan juga informasi tentang fitur-fitur di Microsoft Word, seperti opsi memberikan umpan balik kepada Microsoft jika pengguna mengalami kesulitan atau ingin melaporkan sebuah masalah. Ini ada contact support yang bisa kita hubungi ketika kita mengalami masalah di Word kita. Ini juga ada feedback atau saran yang bisa kita berikan untuk Microsoft. Juga di sini ada beberapa, misalnya bagaimana cara melakukan review tab, bagaimana cara mengcompare. Nah, di sini banyak
yang bisa kita lihat. Nah, cukup sekian mengenai video penjelasan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.